Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala bersama saya Pendeta Ima Frontantina Simamora dari GKI Delima, Jakarta. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan saat ini. Berkati perenungan kami saat ini, agar kami boleh diberkati, menghadirkan kasih Tuhan dan karya keselamatan dalam keseharian kami. Dalam Yesus Kristus kami mohon, Tuhan tolonglah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di akhir-akhir tahun ini, khususnya setelah pandemi COVID-19, tempat-tempat wisata yang menjajakan akan keindahan alam semesta, bunga-bunga, kebun-kebun, atau sungai adalah bagian yang menjadi tujuan wisata. Orang jadi haus untuk pergi menikmati tempat makan yang tidak hanya ada ruang-ruang, tetapi kalau ada tumbuh-tumbuhan atau di pinggir sawah, di pinggir kebun, maka orang akan sangat senang sekali. Beli kelapa kopior, kalau makan atau minum di kebunnya, rasanya kan berbeda sekali. Memetik melon kalau di kebunnya, atau makan nasi, makanan Sunda di kebunnya, atau di pinggir sawah, rasanya jadi beda sekali. Rasanya menyegarkan, bahkan mungkin mengingatkan kita akan kondisi alam semesta dan kampung kita waktu kita kecil. Tapi alam yang indah ternyata memiliki hidup yang ironis. Seringkali mereka akan jadi sangat cantik dan indah kalau tidak banyak orang atau tidak bertemu dengan banyak manusia. Bila banyak manusia yang datang kepadanya atau melihat alam semesta, kebun, bunga-bunga luar biasa itu sangat indah, ternyata ujung-ujungnya mereka akan rusak, bahkan mati. Ironis bukan? Kebun-kebun bunga yang sengaja tanam untuk diambil hasil panennya ternyata bisa rusak hanya untuk menjadi komoditas orang untuk selfie atau wifi, foto-foto dan bikin konten. Atau bahkan seringkali tempat-tempat wisata alam yang tadinya sangat jarang, begitu sangat asri. Tapi ketika banyak orang datang, banyak juga sampah yang dibuang begitu saja. Ternyata bukan hanya kita manusia atau negara Republik Indonesia yang membutuhkan kemerdekaan. Alam semesta juga membutuhkan kemerdekaannya. Alam seringkali menjadi bagian komoditi untuk kepuasan manusia. Bukan hanya diambil jadi makanan dan minuman atau jadi baju, tetapi juga komoditi kepuasan untuk eksis. Sehingga tanpa sadar atau dengan sadar atau karena kebiasaan yang sudah terjadi, kita merusak alam dengan membuang sampah sembarangan. Menginjak-injak, mengambilnya, lalu ternyata kita tidak pelihara, bahkan hanya untuk kesenangan sesaat saja. Misalnya saja kebiasaan membuang sampah. Kalau misalnya ada kita temukan sampah plastik, bekas minuman, kemasan, atau apapun itu kita nggak pungut. Harusnya kita memang memungutnya, tapi seringkali orang malah nambahin karena kita pikir, oh itu adalah tempat sampahnya. Padahal kalau kita pungut, masukin ke kantong sampah atau kantong plastik, lalu kita bawa sementara di mobil dan menemukan tong sampah kita buang, maka alam akan lebih bersih kan, lebih indah, dan sampah-sampah plastik tidak merusaknya. Tahukah kita bahwa sampah plastik itu bukan hanya tahan lebih lama di alam semesta, tetapi juga membuat tanah tidak subur, membuat banyak makhluk menjadi mati, dan juga membuat tumbuh-tumbuhan menjadi mati atau pertumbuhannya tidak baik karena polusi yang terjadi di tanah. Siapa yang rugi? Bukan alam, tapi kita. Dengan gaya hidup
tidak membuang sampah dengan sembarangan atau memungut sampah plastik atau sampah yang kita temui untuk kita buang ke tempatnya adalah gaya hidup yang menyelamatkan kehidupan. Juga menghadirkan kesejahteraan kota bagi kehidupan kita. Bukan hanya uang yang bisa mensejahterakan, tetapi gaya hidup dengan memungut sampah atau tidak membuang sampah, apalagi sampah plastik, dan menghemat sampah plastik, kita juga ikut serta menjalankan firman Tuhan untuk menjaga kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Kita sangat rindu bukan? Untuk bertemu dengan alam semesta yang sangat asri. Hijaunya pohon-pohon, bunga-bunga yang bermekaran, suara burung berkicau dengan bebas, kupu-kupu, sungai yang mengalir dengan jernih. Dan semua itu adalah bukan komoditi untuk sekedar kita kunjungi, kita bayar, lalu kita bisa menggunakan, bermain bersama, lalu kita bisa foto-foto. Tetapi semua itu adalah tempat teman hidup kita. Alam adalah tempat hidup tetapi sekaligus juga adalah sahabat untuk kita bisa hidup dengan sehat, dengan sejahtera. Karena itu, bukan hanya kita yang harus diselamatkan, bukan hanya manusia, tetapi alam semesta juga harus kita selamatkan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan adalah gaya hidup yang menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan kita juga, termasuk alam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk semua alam semesta. Tuhan ampuni kami kalau kami masih sering kali lupa untuk membuang sampah sembarangan, masih suka merusak alam semesta, menggunakan alam semesta jadi background foto kami, tanpa kami juga memperhatikan bahwa alam semesta kami juga harus kami rawat, tidak kami rusak, sehingga kami bisa menikmati alam dengan alami Tuhan. Tuhan, karena itu tolonglah kami supaya dalam kehidupan sehari-hari kami punya gaya hidup yang berbela rasa dengan alam semesta. Ya Allah, supaya kami juga boleh hidup dengan lebih sejahtera. Tuhan, kami juga mengingat ya Bapa, agar kiranya tangan kasih Tuhan juga menolong setiap kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pembangunan dan juga kebutuhan hidup manusia, sehingga kami juga tidak merusak alam, tetapi kami membangun alam dan menyelamatkan alam semesta. Tuhan, inilah doa kami. Kami juga berdoa dan mengingat mereka yang sedang sakit. Untuk Opung Saragi, Ibu Feriana, Cimesi, Ibu Titiniati, Bapak Sutanto Harto, Bapak Talaar, Ibu Neti Utagalung, Bapak Parlin, juga Oma Opa kami yang lain Tuhan, Oma Sayan, Oma Budi, Oma Theo, Oma Sylvia Intan, Oma Heni Caya, Opa Daniel, Tuhan berkati dengan hikmah kasih Tuhan dan anugerah penyertaan Tuhan. Allah yang luar biasa, dalam kasih-Mu kami juga berdoa dan mengingat mereka yang berulang tahun. Tuhan berkati Tuhan untuk Ibu Rosdianti Wijaya, Bapak Barmen Pinodang Bangi Doang Sima Tupang, Ibu Lamlim Nio, Bapak Saudara Christian Nelson Wiraninata, Saudari Ivana Beatrice, Saudara Daniel Agustinus Hartanto. Tuhan berkati dengan hikmah kasih Tuhan, anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Tuhan, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
sampai selamanya.